Asini roha madihamu dohot dami nasiat debata amata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Mari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 15. Demikian kebenaran firman. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu hari ketika saya jalan pagi ditemani oleh seekor anjing, saya berpapasan dengan sekumpulan anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Hanya anjing kecil, itu pun pakai tali, tapi reaksi mereka bagaikan melihat binatang buas yang siap menelan mereka hidup-hidup. Mereka berteriak, panik dan berlarian. Untunglah anjing itu bukan termasuk anjing yang akan segera bereaksi ketika terkejut. Malah anjing itu melihat mereka dengan raut muka heran dan saya pun sempat tersenyum melihatnya. Saya heran siapa yang mengajarkan mereka untuk berlari ketika melihat seekor anjing. Padahal yang seharusnya mereka lakukan justru sebaliknya. Tidak hanya anjing, jika seandainya kita berada di hutan dan bertemu dengan binatang buas pun, seharusnya kita tetap tenang dan diam. Kepanikan tidak akan pernah membantu kita. Kepanikan tidak akan pernah membantu kita dalam mengatasi persoalan. Bukannya selamat, kita malah akan habis di mangsa. Saudaraku yang kekasih, di dalam hidup kita akan bertemu dengan masa-masa sukar. Apa yang kita lakukan ketika hal itu terjadi? Berusaha menyelesaikan dengan tenang. Itu tentu bagus. Yang pasti jangan panik, karena panik tidak akan pernah menghasilkan solusi apapun selain membawa kita ke dalam kondisi yang semakin sulit. Adalah baik jika kita menghadapi dengan tenang disertai keyakinan akan pertolongan Tuhan. Kalaupun saat ini masalah belum bisa teratasi, tetaplah tenang dan jangan panik. Firman Tuhan di dalam nas kita hari ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Masalah yang hadir bisa saja berasal dari kesalahan kita sendiri. Dosa pun kerap menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan dan sangat mampu membuat kita terus berada di dalam kesukaran. Tapi, apakah itu akibat dosa atau tidak? Yang pasti tidak ada satupun manusia yang hidupnya 100% tanpa masalah. Jangan lupa pula satu hal yang pasti lainnya, Tuhan sanggup melepaskan kita. Seberat apapun itu bukan masalah bagi Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan adalah firman Tuhan di atas. Bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Kesulitan hidup bisa terus semakin menjerat kita semakin jauh apabila kita panik dan memilih untuk mengambil jalan-jalan yang akan semakin memperlebar jarak kita dengan Tuhan. Bukannya selesai, tapi malah bertambah. Tapi yang sering kita lakukan justru menghadapi masalah dengan kepanikan. Pertolongan Tuhan tidak akan hadir dari kepanikan, tetapi justru dalam ketenangan kita. Kata tinggal diam dalam Yesaya 30 ayat 15 di atas bukan diartikan sebagai tidak berbuat apa-apa atau berdiam diri membiarkan semuanya terjadi. Tetapi yang dimaksud untuk meminta kita
agar tetap tenang. Ketenangan akan membuat kita mampu mengambil waktu untuk mengisi pikiran kita dengan janji-janji Allah, lalu mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Di sanalah letak kekuatan sebenarnya, itu kata firman Tuhan. Dalam keadaan kalut, kita tidak akan bisa melakukan itu. Dan akibatnya kita pun akan semakin kehilangan letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Tuhan menganjurkan kita untuk tenang. Let be and be still. Dan menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu besar kasih setianya, yang mampu melepaskan kita dari permasalahan seperti apapun. Pemazmur pun menyatakan hal yang sama. Ketika kita di tengah berhadapan dengan kesukaran, jangan pernah lupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam pasal 46 ayat yang ke-11 dalam kitab Mazmur dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jika hari ini di antara saudara-saudara ada yang mulai merasa resah, panik, ditimpa persoalan atau bahkan di tengah ancaman bahaya sekalipun, mengapa tidak mencoba prinsip yang ditekankan Tuhan ini? Jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meski saudara berada dalam sesuatu yang sangat gelap sekalipun, di dalam ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Percayalah akan hal itu, dan itu hanya bisa kita resapi dengan baik ketika kita tetap bersikap tenang. Don't let your fear overcome you. Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan takut, percayalah. Markus 5 ayat 36. Daripada panik, percayalah sepenuhnya kepada Yesus. Diamlah dan ambillah waktu untuk merenungkan firman Tuhan, hingga saudara bisa mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih setianya begitu besar bagi anak-anaknya, dan dia lebih dari sekedar sanggup untuk melepaskan saudara dari jerat masalah apapun. Dan apabila kita berada dalam naungannya, apalagi yang harus kita cemaskan? Ingat apa yang tertulis dalam Alkitab. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1-2. Apa yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita benar berada dalam naungan Tuhan. Bersihkan diri kita dari dosa-dosa yang bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan lewat pertobatan yang sungguh-sungguh. Lalu, tenanglah sambil terus merenungkan semua janji Tuhan hingga saudara bisa meyakini dengan sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang sanggup bekerja dalam diri kita. Di sanalah terletak kekuatan yang sesungguhnya. Buanglah semua ketakutan, kegelisahan, atau kepanikan dalam diri saudara. Gantikan dengan ketenangan dan percaya. Mungkin sulit untuk melakukannya dengan kekuatan sendiri, tapi ingatlah bahwa kita punya Roh Kudus yang sanggup menolong kita hadapi masalah dengan ketenangan dan kepercayaan, dan nantikan saatnya Tuhan menghalau semuanya dan melepaskan kita. Ketika masalah, kesesakan, dan penderitaan datang menerpa hidup ini, sering kita tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata. Kita mengeluh, bersungut-sungut, dan mengomel, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Demikian mereka berkata. Mereka bersungut-sungut ketimbang mengambil sikap diam dan tenang, menyerahkan segala persoalan dan beban hidup kita kepada Tuhan. Rasul Paulus menasihati, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7b. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu. Amin.